Bagaimana relevansi teori dua logika tindakan kolektif yang dikemukakan oleh Clausewitz dengan kondisi organisasi pekerja pada masa kini? Clausewitz adalah sosiolog mazhab Frankfurt yang berkontribusi pada analis politik dan ekonomi masyarakat pada akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 2000-an. Clausewitz bersama dengan Helmut Wiesenthal berkontribusi atas teori dua logika tindakan kolektif dalam menilai kelas sosial dan bentuk organisasi. Berdasarkan teorinya, terdapat dua perbedaan logika tindakan kolektif dalam organisasi struktur sosial, yakni logika kapitalis atau pemilik modal dan logika pekerja. Menurut Clausewitz, kelompok kapitalis lebih mudah dalam mencapai tujuan karena memiliki sumber daya, pengaruh, dan institusi yang sudah mapan. Kelompok kapitalis biasanya memiliki tujuan homogen dalam mencapai profit dan tidak banyak mengalami perdebatan internal. Sementara itu, kelompok pekerja yang tidak memiliki pengaruh dan sumber daya harus berdiskusi dan bernegosiasi untuk pembentukan identitas bersama demi perbaikan kondisi hidup. Homogenitas tujuan membuat logika kapitalis menjadi logika monologis, sedangkan logika pekerja disebut logika dialogis karena dialog diperlukan untuk mempersatukan minat yang kompleks dan beragam. Sebagai contoh, dalam suatu korporasi bisnis pendidikan, para pemimpin perusahaan umumnya sudah memiliki kurikulum dan standarisasi tertentu untuk mengukur kinerja para guru serta tenaga kerja. Hal ini dikarenakan mereka memiliki modal dan sumber daya yang kuat. Di lain sisi, para guru dan tenaga kerja umumnya hanya bisa menyampaikan aspirasi mereka secara individual dan tidak secara kolektif karena pengalaman dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pengalaman dan kebutuhan berbeda-beda inilah yang akhirnya sering dikecilkan oleh pemilik modal karena tidak dilakukan secara masif dan solid. Bahkan, jika ada serikat yang mempersatukan kalangan guru dan tenaga kerja pun, dialog yang perlu ditingkatkan adalah untuk membahas nilai-nilai yang dapat mempererat kelompok, bukan hanya sekedar membahas kenaikan gaji atau upah materi yang tidak berkelanjutan. Sudut pandang Clausewitz mengenai sulitnya kelompok pekerja membuat organisasi sosial yang efektif ini disanggah oleh sosiolog ekonomi lainnya, yaitu Wolfgang Streeck. Streeck menilai bahwa ada beberapa negara seperti Austria, Swedia, dan Jerman yang memiliki serikat pekerja yang solid karena dipermudah oleh kebijakan negara, dilakukan secara tersentralisasi, dan dibantu dengan penyederhanaan kepentingan. Di masa depan, akankah organisasi pekerja di berbagai negara menjadi lebih kuat dengan dukungan kebijakan pemerintah dan tidak terfragmentasi demi kepentingan bersama? Bagaimana pendapatmu? Tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.